Itu dibilang dunia ini sesaat, yang lama kapan? Akhirat kan? Yang lama kan akhirat. Nah ini yang sebentar ini menentukan kadar lamanya kita nanti di sana. Bayangin, si kadar sebentar ini menentukan kekuatan kita dan apa yang kita dapat di sana. Ibaratnya, kalau hari ini ada orang mau nanam pohon, masa-masa repot nyiraminnya itu waktu dia muda aja kan. Ngejagain dia untuk tetap tumbuh itu masa krusialnya berapa lama sih? Habis gitu tuh pohon hidup sendiri. Habis itu dia keker, tinggi, kuat, makin menjulang tinggi, nggak perlu lagi diurusin, ibaratnya gitu. Hidup kita ini sebentar, tapi sebentar ini menentukan nanti. Kalau kita nggak benar-benar hidup yang sebentar ini kita jaga, kita benar-benar menabuh benih-benih manfaat dan kebaikan, itu bakalan urusannya panjang. Karena dampaknya dari yang sedikit ini ternyata besar. Ya, kalau dibandingin satu harinya di dunia sama satu harinya di akhirat, umur kita aja nggak nyampe. 50.000 sanah, 50.000 tahun ibaratnya gitu. Ngebayangin tuh 50.000 sanah. Seharinya di sana kadarnya umur kita nggak nyampe. Nah kita ngebayangin dong, ya Allah, sebenarnya fursah, kesempatan yang Allah beri sama kita ini sebentar doang, sebentar. Jadi kadang-kadang kalau lagi males-males sama taat itu coba ukur-ukur, kita ini sebentar, masa bentaran doang kita udah begini. Ingat entar yang panjang, karena yang nanti panjang itu subhanallah ya, itu yang paling kita khawatirkan keadaan kita semua. Makanya waktu yang sebentar ini gunain yang paling maksimal. Saya selalu bilang akhir zaman, mobil khusus nih akhir zaman kita, nggak ada orang yang paling selamat kecuali mereka yang dekat sama ulama dan ilmu. Akhir zaman nggak ada orang yang selamat selain mereka yang dekat sama ulama dan ilmu. Kenapa? Karena nggak ada yang bikin kita sadar, nggak ada yang nyadarin kita sama sesuatu untuk kita ingat sama Allah hari ini kecuali mereka, para ulama. Walaupun handphone kita itu hari ini sangat-sangat maju, kamu bisa temuin nasihat di mana-mana. Ini jujur ya, Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ngasih nasihat gini, emang hari ini zaman teknologi, emang hari ini zaman semuanya dimudahin, betul kata beliau bilang, kalian bakal nemuin penggalan-penggalan ceramah tanpa kalian perlu keluar dari rumah, kalian bisa dapetin semuanya di rumah. Tapi emang siapa yang jadi pertanyaan hari ini yang durasi handphonenya nonton ceramah sama scroll sosial medianya banyakan mana? Ayo, istilahnya gini, kita akan temuin ada nasihat, oke kita dengerin tausiah sejam 2 jam paling lama gitu ya tausiah, abis gitu ngapain? Iya dong, abis gitu kita scroll kan. Maka kata Habib Abu Bakar Al-Adni dulu bilang gini, kamu jangan ketipu sama handphonemu yang kamu pikir hari ini handphone ini banyak manfaatnya. Karena kata beliau, sebanyak-banyaknya manfaat kalau yang kamu pegang handphone bukan kitab, kamu bakal celaka juga. Kamu bakal celaka juga. Kamu bakal kepleset juga. Kamu bakal kena fitnahnya juga. Ya emang benar. Kita hari ini berusaha sebijak mungkin menggunakan sosial media. Kita sudah follow yang baik-baik, tapi sosial media kan suka ngeluarin yang nggak baik juga. Yang bikin kita pada akhirnya berhenti dulu buat nontonin dia. Bener apa enggak? Jadi walaupun yang kita follow apa, ternyata yang muncul di kita apa gitu. Walaupun dia punya, oh sosial media tuh cerdas, kalau buka makanan semua yang keluar makanan, kalau bukanya ulama yang keluar semua ulama, tapi tetap
dari semua yang dikeluarin akan selalu ada 1-2 tontonan tidak berfaedah yang buat kamu berhenti di situ untuk tonton sesaat. Benar, segitunya loh. Dan itu udah dibilangin sama Habib Abu Bakar Adni Al-Mufakkirul Ummah. Itu kan beliau emang tokoh pemikir luar biasa, Habib Abu Bakar Adni. Jadi beliau bilang, iya, kamu memang benar, ini zaman canggih, kata beliau, zamannya luar biasa. Kamu hanya duduk di rumah aja kamu bisa dengar nasihat, tapi gak akan pernah bisa sama orang yang kakinya jalan sama yang diam di rumah. Itu gak akan pernah bisa sama. Saya udah sering ngomong kan, gak akan pernah bisa sama. Artinya apa? Karena khatarnya, fitnahnya mereka yang diem, istilahnya saat itu, sama mereka yang jalan bisa lebih bahayaan mereka. Karena apa yang mereka dengar cuman yang mau mereka pilih. Sementara kalau kamu datang kajian, kamu bisa milih nggak mau dengar apa dari saya. Kamu nggak bisa milih. Kalau di handphone kamu milih yang kamu mau denger doang. Wah, ustazah kemarin ngomongin ini seru nih, mau denger ah. Pas lihat temanya nggak menarik, belum tentu mau dipencet untuk didengar gitu. Artinya apa? Saat kamu di rumah kamu pilih menu yang kamu suka. Tapi beda sama kamu hadir kajian, kamu nggak bisa pilih menu, kamu harus terima apapun nasihatnya. Jadi kalau kebetulan di situ lukanya, ya udah, kena deh situ. Nggak bisa milih-milih tuh, nggak bisa minggir-minggir. Enggak, di situ yang kena ya udah telan deh. Waduh, saya berasa ditamparin misalnya. Aduh, saya berasa disindir atau padahal nggak ada yang nyindir. Ini bukan menu paket ya. Toto kiri tolong bahas ini gitu kan, nggak bisa begitu. Nah, itulah salah satu kenapa kita itu disuruh belajar pakai kitab. Karena kitab itu ngajarin kita tunduk sama nasihatnya. Ini bukan tentang bab pilihanmu, tapi ini adalah mau tidak mau bab itu harus kau pahami. Mau tidak mau bab itu harus kau pelajari. Nah, ini kan masalahnya kitab yang rentan sekarang jarang dipelajari. Orang senangnya model apa? Model menu. Iya kan? Sukanya model menu. Kalau kitab ini yang jangan sampai rusak. Ya. Jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak. Di mana tempat kita bisa belajar istiqomah, belajar dengan kitab, belajar. Begitu juga di nasihat Imam Ghazali, hari demi hari setiap Selasa kita belajar babnya pindah-pindah. Pindah-pindahnya kan bukan menu yang kita mau. Aduh, begitu bab tentang mahsyar serem amat. Bayangin keringet kita nanti bakal sampai kuping, bukan dongeng kan ini. Itu. Tapi ini nasihat, ya kamu harus terima. Karena ternyata nasihat ini seolah dipilih sama Allah buat kita dengar. Berarti jadi pembelajaran jadi pelajaran kita. Wahakala. Maka kesimpulannya dari apa yang sudah beliau ingatkan sama kita terkait tentang bagaimana hal ihwal, keadaan orang-orang di mana di sana di yaumil qiyamah, fi arasatil qiyamah, mereka semua seolah tontonan hari ini ngingetin kita bahwa iya, hidup tuh jangan disia-siain. Ya, hidup jangan disia-siain.